pada titik ini sekarang di 2026 kalau nggak salah dana kelolaan Shalendra Capital itu ada di 34 triliun rupiah. Oke, berarti bisa dibilang ya chart pattern ini hanya valid kalau liquidity-nya itu emang besar dan cukup karena dikonfirm sama banyak pemain gitu bahasanya. Betul. Gue cuman percaya technical analysis dalam konteks chart pattern itu kalau saham-sahamnya blue chip. Balik ke cerita yang lu kerja di sekuritas, itu rekan kerja bos lu bahkan HR yang pas interview lu tahu nggak lu siapa? Maksudnya, Tahu sih ya pasti ya. tapi mereka gimana? Kayak udah gitu aja. Biasanya setiap kali gue interview di sekuritas ini, gue specifically minta ke bos gue untuk jangan dikasih special treatment. Kalau misalnya kalian trading, kalau mindsetnya dari awal itu pengen cepet kaya, I'm sorry to say I don't think you will make it. Sebelum kita mulai, gue mau ingetin kalian untuk subscribe dulu ke channel ini supaya gue makin semangat ngundang orang-orang untuk sharing di The Inner Circle. Buat kalian yang udah subscribe, gue janji akan ningkatin terus kualitas dari channel ini. Langsung klik tombol subscribe dan welcome to The Inner Circle. Emir Parengkuan, welcome Gokil. to The Inner Circle. Wih. Jadi Emir ini jadi tamu pertama di The Inner Circle ya? Mantap, thank you for having me and giving me the honor of being the first guest nih. Jadi, di Inner Circle, bro. Pas banget karena gue baru bikin konsepnya baru. Sebenarnya gue belum ada plan ngundang siapa gitu. Jadi kayak guest listnya itu belum ada. Cuman pas banget kan kemarin kita baru main golf bareng. Yep. Terus kita juga satu card. Betul. Jadi 18 hole sekitar 5 jam lebih itu ngobrol-ngobrol. Cuman karena kondisinya kan di lapangan golf juga ya bro. Jadi kalau mau bahas yang terlalu berat juga udah golf dulu deh, lebih penting gitu kan. Jadi akhirnya ya gue undang lah ke sini. Jadi supaya kita bisa bahas lebih dalam tentang siapa Emir dan lu lagi lumayan populer juga di dunia persahaman. Alhamdulillah. Karena finally lu ngonten juga. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, boleh nggak dikenalin sebenarnya Emir ini siapa sih gitu loh. Oke, dari background dulu mungkin lah ya. Boleh. Gua ini basically gua datang dari keluarga yang selalu udah nyemplung di dunia finance gitu kan. Mulai dari bokap gua pendiri Shalendra Capital, kakak gua yang paling tua kerjanya di venture capital Intudo. Kakak gua yang kedua kerjanya sebagai research analyst di Indo Premier. Dan gua ini sebenarnya anak yang anomali bisa dibilang. Kenapa? Karena awalnya itu gue, walaupun gue kuliahnya finance juga ya, gue sebenarnya awalnya gue nggak ada interest sama sekali ke finance karena menurut gue itu adalah profession yang sangat-sangat boring. Dan di otak gue dulu pas baru selesai kuliah, finance itu kerjaannya cuman di balik layar, very corporate gitu kan. Dan yang ada di otak gue tuh gue emang orangnya nggak bisa kebanyakan di belakang meja gitu. Tapi interest lu pada saat itu apa tuh? Masih nyari-nyari. Oh, oke. Tapi udah pasti bukan finance. Udah pasti bukan finance. Okay. Di otak gua gitu Okay. ya. Di otak gua. Udah pasti bukan finance. Gua nggak mau banget. Karena gua emang sukanya tuh lebih yang dynamic gitu, yang setiap hari bisa berubah dan enggak monoton lah untuk kerjaannya sendiri gitu kan. Cuma setelah gua mendapatkan opportunity ya untuk intern di Sukor, ternyata ketika gue melakukan praktikalnya itu sangat berbeda dengan teorinya, yang apa yang gue pelajarin di kuliah gitu. Jadi walaupun gue di belakang layar, dynamicnya itu dapat dari sisi marketnya. Karena market setiap hari kan berubah-berubah terus tuh. Saham apa yang naik, kenapa naiknya, narasi global, makroekonomi. Jadi gue menemukan interest gue setelah gue intern itulah gitu. Dan mungkin buat teman-teman di sini yang belum paham ya mungkin sebesar apa gitu capital yang dimiliki, maksudnya di manage oleh keluarga lu nih. Boleh diceritain nggak kayak scope-nya itu sebesar apa? Karena gue tahu nih, mungkin banyak orang yang nggak berkecimpung di dunia finance itu mungkin nggak pernah dengar Shalendra Capital sama sekali gitu kan. Yeah. Tapi yang tahu, yang into finance tahu kalau itu sangat besar gitu. Yeah. Nah mungkin boleh dikasih gambaran nggak sih sebenarnya background keluarga lu itu seperti apa gitu? Oke. Jadi
Shailendra Capital itu didiriin di tahun 2006. Gue fact check dulu, gue takut salah nanti tiba-tiba. Nggak apa-apa. ini sendiri nggak tahu nih 2006 apa 2008 ya, harusnya Nggak 2006 2006 Beberapa sih. CV gue aja gue juga lupa namanya sih. Iya kan? Jadi it's okay menurut gue. Gue fact check dulu sebelum gue diketawain nih sama teman-teman semua gitu kan. Nah benar 2006. Jadi Shailendra Capital didiriin di 2006 dan ketika itu adalah sebelumnya bokap gua itu kerja di Dana Reksa. Itu udah sebagai fund manager. Jadi dulu itu ada yang namanya prop trading gitu kan. Jadi Dana Reksa ini mengumpulkan dana dan dana ini dikelola oleh bokap gua sebagai fund manager untuk diinvestasikan atas nama Dana Reksa. Oke. Simpelnya seperti itu gitu. Dan ketika dia di Dana Reksa, dia ketemulah sama partnernya yaitu Roy Himawan. Oke. Dan ada beberapa juga orang-orang lain, tapi mainly itu hopengnya bokap gua lah gitu kan. Dan setelah mereka dari Dana Reksa, mereka decide bahwa sebenarnya pada waktu itu manajemen investasi atau yang membuat produk reksadana ini itu masih didominasi sama company-company asing kan. Kayak JP Morgan lah atau misalnya Manulife gitu kan. Itu kan masih yang didominasi asing. Nah, bokap gua itu berpikir bahwa oh sebenarnya domestik itu kita kayaknya bisa ngalahin gitu loh. Oke. Kenapa kita nggak bisa ngalahin asing yang ya powerhouse ya oke mereka resource-nya jauh lebih banyak. Tapi kan kita sebagai orang Indonesia kita jauh lebih familiar dengan investment landscape-nya seperti apa gitu kan. Jadi vision dari bokap gua sendiri dari awal adalah untuk menyaingi asing. Oke. Dari sisi fund manajernya, fund management gitu. Makanya didirikanlah Shailendra Capital bersama Om Roy Himawan gitu. Dan ketika mereka diriin Shailendra Capital itu reputasi mereka di market udah sangat-sangat baik dan jadinya untuk mengumpulkan aset under management atau dana yang dikelola oleh manajemen investasi ini relatively cepat dan mereka door to door aja gitu. Mereka karena koneksinya udah banyak yang percaya sama bokap gua. Jadi mereka berani essentially they are betting on my dad untuk kelola duit mereka gitu kan. Karena nggak ada track recordnya saat itu kan nggak ada track recordnya sama sekali gitu. Dan waktu itu dibuatlah produk pertama dalam bentuk KPD. KPD itu kayak discretionary fund yang biasanya akan membagikan return yang persenan return dari total yang didapatkan oleh KPD tersebut gitu. Oke. Jadi ketika KPD itu berdiri dalam 1 tahun kalau nggak salah returnnya itu 140 sekian persen. Wow. Oke. Itu dalam 1 tahun gitu. Oke. Dan itu kan semua orang langsung pede dong. Iya. Kayak gila juga nih. Ini reksadana apaan nih tiba-tiba Iya. bisa generate return 145% Iya. dibandingin sama foreign house ini yang biasanya paling mereka ngasih setahun kalau lagi bagus banget 20% gitu kan, 30%. Nah, ini tiba-tiba bokap gua anomali sendiri nih gitu kan. Kok bisa gitu. Mulailah langsung dipandang Shailendra Capital sebagai the rising star gitu. Nah, tapi ya karena memang nggak ada di dunia ini menurut gua nggak ada yang perjalanan yang sangat mulus ya. Pasti semua orang itu ada juga kena batunya gitu kan. 2 tahun setelah Shailendra Capital didiriin, kenalah financial crisis, subprime Yang 2008. mortgage. Betul. Oke. Subprime mortgage itu kan Lehman Brothers bangkrut. Dan itu kan spillover efeknya ya ke semua dunia gitu. Dan pada saat itu semua investor di Shailendra langsung berbondong-bondong pengen kabur. Oke. Tapi spesialnya adalah yang menurut gue ya dari bokap gue yang paling spesial skill dia itu gue nggak ngerti gimana caranya dia bisa convince nasabah-nasabahnya untuk nggak tarik duit mereka untuk justru tambah lagi gitu. Wow.
untuk tambah lagi, hajar lagi, dan ternyata it turns out betul ketika mereka nambah lagi dan mereka nggak keluarin duit mereka dari Shailendra, itu bokap gue hajar lagi barang-barang fundamental bagus di bawah gitu kan. Dan funnya langsung skyrocket lagi gitu setelah walaupun ya itu kan sampai 2009 kan krisisnya. Cuma setelah krisisnya itu udah selesai, itu KPD-nya jadi the best performing KPD di Indonesia lagi gitu. One of the best. I don't know kalau ada yang melebihi ya. Gitu. Dan dari situ mulailah momentum dari reputasi, dari nama baik, dari aset under managementnya juga langsung compounding gitu kan. Dan pada titik ini sekarang di 2026 kalau nggak salah dana kelolaan Shailendra Capital itu ada di 34 triliun rupiah. Wow, oke. Kalau kita bandingin sama top 5-nya itu kan ada Manulife, ada AZ, Sukor Asset Management, lalu kalau nggak salah kita itu head to head sama Sukor gitu. Jadi kita rebut-rebutan antara peringkat 3 sama peringkat 4 kalau nggak salah gitu. Sama ada Schroders kalau nggak salah nomor 2. Oke. Nah sekarang ada satu cerita yang menurut gua agak kurang masuk nih. Gua mau lu clarify ya. Kenapa seorang anak dari orang yang manage 34 triliun, tadi ceritanya lu kerja di sekuritas ya? Betul. Why? Karena kenapa lu gak nikmati aja gitu loh? Gak seru bro. Oke. Ini nggak Ryu seru. Kintaro 2.0 nih. Kalau misalnya gue ambil perjalanan mudahnya, which is gue kerja di Shailendra Capital gitu kan. Betul, gue akan bisa jauh lebih banyak duit gue dibandingkan duit gue sekarang gitu kan. Tapi itu gue ngerasa gue kayak pakai cheat code gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya main GTA, kalau gue main GTA, gue pas baru bikin karakter baru, udah punya duit kebanyakan bisa beli mobil apapun, serunya itu bentar doang. Tapi abis itu justru jadi nggak ada goal yang bisa gue kejar lagi gitu. Jadi kenapa gue decide untuk kerja di sekuritas? Yang pertama, menurut gua untuk kan memang dari awal setelah gua udah decide bahwa gua cinta banget sama trading di pekerjaan pertama gua di Sukor. Itu gua berpikiran bahwa untuk menjadi full time trader gitu kan, which is my goal, gua harus ngerti dulu nih luar dalamnya sekuritas itu seperti apa. Karena dengan gua mengerti cara workflow di setiap sekuritas itu gimana, gue juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu jalanan gitu. Dan menurut gue ilmu jalanan ini tuh sangat-sangat penting di bursa kita. Karena contohnya apa tuh? Contoh ilmu jalanan di persahaman itu apa? Ilmu jalanan itu kayak baca bid offer, baca Broksum, gitu. Itu tuh kan nggak ada research papernya gitu loh, nggak ada yang bikin buku atau publikasi official yang udah di backtest dan ini proven bekerja gitu loh. Sebenarnya itu cuman ilmu-ilmu yang didapatkan oleh gua dan mentor gua Hengki Adinata, dan kita perhatikan data-data ini tuh kalau misalnya in a certain way gitu ya, ada pattern-patternnya, itu biasanya akan begini, akan begitu gitu loh. Jadi it's not exact science gitu. Itu cuman ini aja yang kayak tadi gue bilang ya, ilmu jalanan. Ada nggak kejadian spesifik yang ketika lu bekerja di sekuritas itu menyebabkan lu yang awalnya gak suka dan gak mau masuk into finance, end up malah pengen jadi trader gitu? Ada nggak satu kejadian spesifik yang merubah mungkin sudut pandang lu lah terhadap dunia finance? Kan awalnya lu kira itu membosankan, tapi ternyata ternyata bisa jadi trader gitu loh. Waktu itu gue hoki, dapat kerjaannya di Sukor pun itu membebaskan gue untuk trading. Jadi di jam kerja gue itu kan waktu itu kerjaan gue adalah gue live IG untuk update market gitu kan, itu di pagi hari, mungkin jam 8.30 gitu. Lalu di jam marketnya dari jam 9 sampai jam 4 itu biasanya sebenarnya gue
lumayan kosong. Jadi gue bisa menggunakan waktu itu untuk mengasah skill trading gue dan sambil gue trading juga gitu kan. Lalu setelah marketnya tutup barulah gue kerja lagi, gue bikin daily report untuk transaksi-transaksi dan data-data bursa pada hari itu untuk gue blast ke trader-trader retail yang menggunakan aplikasi Sukor gitu. Nah, turning point-nya adalah ketika gue membeli saham pertama gue, bro. Oke, apa itu? Saham pertama gue itu waktu itu gue beli Friend, Smart Friend ya. Sekarang udah nggak ada, udah merger, udah digabung sama Excel ya. Oke. Ya, jadi waktu itu tesis gue sangat simpel. Waktu itu gue pakai technical analysis kan. Waktu itu tiba-tiba nongol yang namanya Doji Morningstar gitu kan. Oke. Yang menandakan bahwa akan ada reversal. Dan itu dalam posisinya juga double bottom waktu itu chartnya. Jadi align nih chartnya double bottom, harusnya reversal. Candlestick patternnya pun menandakan reversal gitu kan. Dari situ cuman itu tesis yang sangat simpel. Gue beli cuman karena itu. Tapi tiba-tiba hasilnya luar biasa. Gue beli di harga sekitar 80 atau 90, gue lupa. Abis itu dia naik sampai 120. Oke. Dia naiknya ke 120 dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin cuman kayak seminggu, 2 minggu gitu kan. Dan itu gue mendapatkan return 35 sampai 40% di saham pertama gue. Dari situ gue langsung nanya nih ke diri gue sendiri. Apakah iya semudah itu nyari duit di saham gitu kan? I think it's too good to be true gitu kan. Tapi kenapa bisa ada pertanyaan itu dari lu? Sedangkan kan harusnya lu udah dari kecil udah terekspos dengan nature itu dong. Maksudnya lu udah terekspos dengan nature. Orang bisa yang dapat duit dari saham ya seperti itu harusnya bukan hal yang tidak normal banget gitu kan. Maksudnya ada satu saham yang ngasih lu return 30% dalam 2 minggu gitu. Iya. Kayak Bumi aja juga baru ngepam gitu kan. Iya. Nah tapi apa yang bikin lu kaget? Karena memang gue orangnya sangat-sangat skeptis ya. Oh. Jadi karena tesis gue sangat simpel. Kalau misalnya ada chart pattern double bottom dan chart candlestick pattern seperti itu, gue beli, gue bisa dapat 35%. Gue kan langsung ngebayangin, oke, waktu itu duit gue baru 5 juta. 5 juta dapat 40% jadi 2 juta gitu kan cuannya. Kalau gue punya 1M gimana? Kalau gue punya 1M terus gue cuman beli berdasarkan semudah itu analisanya, artinya gue cuan 350 juta dalam 2 minggu gitu kan. Menurut gue it's too good to be true untuk semudah itu di pasar saham gitu. Okay. Jadi gue langsung mikir apakah ini gue hoki atau memang cara analisanya itu manjur gitu. Lalu dari situ barulah gue kulik-kulik lagi nih, gue backtesting, gue cari-cari saham-saham dengan setupnya yang mirip gitu kan. Dan ketika gue melakukan itu ternyata keskeptisan gue itu betul. Karena ketika gue terapin lagi di saham yang lain, ternyata cuannya nggak gitu-gitu amat, malah justru ada yang rugi dalam gitu. Nah dari situ keluarlah pertanyaan-pertanyaannya lagi. Kenapa yang di Friend gue berhasil, tapi di saham lain gue nggak berhasil? Nah itu, ini yang gue maksud tadi dinamis nih kan. Ini dynamic karena harusnya kalau misalnya emang strategi ya works terus dong. Tapi nyatanya nggak begitu kan. Nah otak gue langsung mana-mana. Oke, jadi kalau kayak gini apa yang membedakan? Dan kalau gue udah ketemu apa yang membedakan, harus gue pelajarin satu-satu agar gue bisa identify mana saham yang ada pattern 2 itu jalan dan ada 2 pattern itu tapi nggak jalan. Gitu. Oke. Tapi akhirnya ada? Akhirnya gue berkesimpulan bahwa chart pattern gak reliable. Berarti keseluruhan technical analysis nggak reliable atau spesifik chart pattern dong? Spesifik chart pattern ya. Oke. Kalau technical analysis itu kan soalnya ruang lingkupnya luas gitu kan. Mau dari support resistance, habis itu dari price action, volume, indikator. Kalau indikator-indikator gitu pun ya menurut gue ada yang jauh lebih banyak yang valid lah gitu. Yang kalau di backtest win rate-nya mungkin above 50% gitu. Cuma gue sendiri
untuk sekarang di market Indo especially ya. Market Indo itu kan menurut gua problem utamanya adalah di liquidity. Oke. Jadi kalau misalnya kita main di saham-saham yang liquidity-nya kecil, saham-saham ini tuh sangat-sangat mudah untuk harganya dimanipulasi sehingga Bikin pattern gitu. bikin chart pattern dilukis sama pengendalinya gitu. Oke. Dan itu strategi yang udah menurut gua umum untuk dilakuin gitu. Kayak not even pengendalinya ngelakuin aja misalnya ya. Kalau dengan porto gua sekarang, kalau gue bisa menemukan misalnya emiten market capnya di bawah 1 triliun, gue bisa bro gambar chart, bisa gue lukis itu, gue bikin kalau gue jahat ya, kalau gue jahat bisa gue bikinin apa misalnya kayak ascending triangle gitu, ascending triangle gue bikin selama sebulan, abis itu gue breakoutin biar orang-orang yang patokannya technical nih langsung beli gitu kan. Abis itu dia beli, abis itu gue dump. Bisa aja itu very possible gitu kan. Oke, berarti bisa dibilang ya chart pattern ini hanya valid kalau liquidity-nya itu emang besar dan cukup karena dikonfirm sama banyak pemain gitu bahasanya. Betul. Gue cuman percaya technical analysis dalam konteks chart pattern itu kalau saham-sahamnya blue chip. Oke. Karena di saham blue chip ini memang market depth itu maksudnya ini ya, bid offernya itu sangat-sangat tebal gitu. Untuk menggerakkannya aja mungkin lu butuh kalau kayak di let's say BBCA gitu. Mungkin lu butuh kayak 5M, 10M untuk gerakin satu tick doang gitu. Jadi itu kan nggak semua. Kalau lu mau lukis lu butuh dana berapa bos? Yeah. Lu 100T gitu. Lu punya 100T lu lukis BCA. Buat apa gitu kan? Iya. Dan kalau misalnya saham-saham ini kan juga didominasi sama asing ya. Dan asing tuh sebenarnya juga lumayan berpatokan kepada technical kalau yang gue perhatiin. Jadi kalau misalnya ada level-level support gitu, biasanya asing itu juga ngelakuin hal yang sama gitu. Tapi misalnya gini, BCA support di harga 8.000 gitu. Kalau mereka pengen beli banyak dan mereka juga tahu bahwa orang-orang itu berpatokan kepada technical, itu biasanya sengaja dia dump dulu biar supportnya jebol. Ketika supportnya jebol, dia ambilin di bawah, diakumulasi sama dia gitu. Diakumulasi dia sama di bawah, tapi ya not saying mereka yang ngegambar chartnya ya, menurut gue itu sedikit impossible karena itu akan makan dana yang sangat-sangat banyak. Tapi menurut gue itu udah common practice di bursa kita. Oke. Tapi menurut lu orang itu butuh capital berapaan sih baru bisa kayak itu termasuk manipulasi harga nggak sih? Atau nggak kayak ngelukis-ngelukis gitu? Kalau ngelukis-ngelukis gitu iya sih. Menurut gue ya. Oke, next time lu ngelukis kasih tahu gue ya. Jangan gue yang beli, bro. Gue nggak ada lukis-lukisan, bro. Gue nggak bisa gambar. Nah, gue ada satu hal nih gue penasaran. Jadi balik ke cerita yang lu kerja di sekuritas, itu rekan kerja bos lu bahkan HR yang pas interview lu tahu nggak lu siapa? Tahu sih ya pasti ya. Tapi mereka gimana? Kayak udah gitu aja. Biasanya setiap kali gue interview di sekuritas ini, gue specifically minta ke bos gue untuk jangan dikasih special treatment. Karena ya gue nggak munafik lah ya. Semua orang udah pasti respect banget sama bokap gue. Dan gue berekspektasi bahwa kalau mereka respect bokap gue, kalau misalnya gue kerjaannya blow on, pasti mereka sungkan juga untuk ngomong ke gue, gitu. Kayak abis itu juga mereka nanti ujung-ujungnya malah ngomongin di belakang pundak gue gitu loh, kayak ini Emir kerjanya ngasal-ngasalan nih, mentang-mentang anaknya Yos Waringkuan gitu kan. Tapi mereka nggak bakal mau ngomong ke gue gitu. Jadi dari awal gue selalu ngomong, kalau misalnya gue PA, tolong dibilangin, karena gue itu anak kemarin sore, gue pengen belajar gitu. Dan alhamdulillah sampai kerjaan terakhir gue pun gue ditreat sebagai orang yang normal, which I really appreciate gitu.
Apa yang bikin lu akhirnya memutuskan untuk stop kerja di sekuritas ataupun apapun ya pekerjaan terakhir lu dan menjadi full time trader? Karena kan setahu gue sekarang lu udah full time trading aja ya. Ya. Simpelnya money. Oke. Jadi untuk gue kerja di sekuritas itu total berarti 2021 sampai 2026. 5 tahun di sekuritas ya. Dalam 5 tahun ini gue ngelihatnya sebagai ini fase di mana gue mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk menjadi end goal gue yaitu full time trading gitu kan. Nah, di dalam sekuritas ini sebenarnya network yang paling penting adalah bukan dengan nasabah-nasabah yang gua handle. Sebenarnya network yang paling penting adalah network di dalam sekuritasnya menurut gua. Oke. Jadi gua kenalan sama divisi IB misalnya atau sama CEO-nya, sama teman-teman satu tim, apalah itu menurut gue yang sangat penting. Karena kalau misalnya kita di dunia saham, pasar modal kita itu kan kolamnya relatif kecil ya. Jadi dan menurut gue di pasar saham itu reputation is everything. Ketika reputasi kita udah hancur, menurut gue itu udah nggak, there's no going back gitu loh. Sekalinya hancur udah hancur aja. Definisi hancur, reputasi hancur di dunia saham itu apa bro? Kalau misalnya di bisnis kan misalnya lu nipu gitu atau lu ngutang atau lu ngutangin vendor tapi bayarnya mundur gitu, itu kan bad reputation. Tapi kalau di saham apa tuh definisi bad reputation? Bad reputation itu juga banyak ya, tapi mungkin beberapa contohnya misal kayak bisa aja dari work ethic. Kalau misalnya gue di sekuritas, gue kerja asal-asalan, nanti kan dikenal nih reputasi gue tuh sebagai anak orang kaya yang mentang-mentang pelantang-pelenteng gitu loh, yang kayak ya ini orang cuman masuk gara-gara nepotisme lah gitu intinya. Yang kedua mungkin bisa juga dari kalau misalnya intinya gue menipu lah. Kalau misalnya gue bilang ke teman gue gitu kan, menurut gue saham apa ya yang nggak sensitif ya, saham MDKA bagus gitu. Menurut gue saham MDKA bagus nih, gue buy gitu kan. Bisa aja kalau menurut gue itu udah sebenarnya nggak bagus-bagus banget, gue bilang kayak gitu ke mereka, itu biar mereka beli, tapi gue jual barang gue ke mereka gitu loh. Itu kan kayak permainan-permainan jahat gitu kan. Ya itu ya hal-hal seperti itulah kalau misalnya sekalinya lu ketahuan main kotor, itu udah lu akan selamanya dicap sebagai orang yang mainnya kotor gitu. Walaupun lu tobat, lu sekarang main bersih banget, masih ada nodanya gitu loh. Nodanya ini nggak bisa hilang menurut gua. Gitu. I see. Jadi feeling lu kerja selama di sekuritas ini random aja sih, karena gue kepikiran randomly, lu berasa kayak CEO tersembunyi gak sih? Kan sekarang lagi viral drama anak CEO pura-pura kerja jadi OB atau apa. Lu ada perasaan gitu gak sih? Jujur enggak sih. Enggak ya, oke. Enggak sih, enggak. Gue ngerasa ini aja, justru karena mereka semua mandang gue sebagai orang biasa, gue juga menjadi ngerasa sebagai orang biasa, dan gue nggak pernah melihat orang itu lebih tinggi atau lebih rendah dari gue in terms of my coworkers gitu kan. Menurut gue dari setiap orang yang gue ketemu pasti ada yang bisa gue pelajarin dari dia. Gak mungkin gak ada. Sebangke-bangkenya orang ya bener sebenarnya. Sebangke-bangkenya orang yang gue temuin pasti ada aja lah yang bisa gue pelajarin dari dia gitu. Oke. Dan sekarang akhirnya lu mutusin untuk jadi full time trader, itu ada titik tertentu nggak di mana lu rasa oke, ilmu gua udah cukup, dan apa batasannya gitu? Gue memutuskan untuk jadi full time trader itu ketika setelah bull run di 2025. Oke. Itu equity gue ngelipetnya luar biasa besar. Oke. Dan gue udah cukup pede kalau misalnya dengan equity gue sekarang ini gue bisa
mendanai living cost gue per bulan. Oke. Dan itu kan ya gue udah hitung-hitung juga lah ya. Gue juga udah ada reksadana juga sedikit, tapi masih 90%-an itu di saham gitu. Tapi dari reksadananya pun aja ini gue udah bisa hidup nyaman menurut gue. Itu emergency fund lah gue anggapnya. Tapi di saham dengan equity gue sekarang misalnya kalau living cost gue itu rata-rata sebulan spending sekitar 7 sampai 8 juta. Mahalnya itu juga sebenarnya karena gue punya peliharaan anjing kan. Oke. Beli makannya, terus gue sekolahin dia, grooming apa segala macam gitu. Mahal. Yeah. Jadi itu paling gede costnya di situ sebenarnya. Lebih gede cost untuk anjing lu daripada lu sendiri. Jauh. Oh gitu. Jauh. Oh shit. Jauh. Lu nggak lihat nih celana gue udah robek-robek nih. Oh, bukan itu modelnya. Oke. Jadi setelah gue hitung-hitung at this at this point gue udah comfortable untuk menjadi full time trader karena udah bisa mendanai living cost gue. Dan yang kedua adalah dengan gue memfokuskan diri gue sebagai full time trader, pastinya trading performance gue akan jauh lebih gacor lagi. Karena tadinya sebelumnya kan kalau di kantor gue lagi trading enak-enak sering aja tiba-tiba diganggu. Mir, dipanggil sama bos. Gitu kan. Pas dipanggil sama bos, balik lagi tiba-tiba anjir sama yang gue pantau tadi tiba-tiba arah nih. Tinggalan nih gitu kan. Gitu. Jadi dan ini juga sih ketika Instagram gue akhirnya mendapatkan traction yang cukup gitu ya. Ketika gue hit 10.000 followers itu udah di otak gue oke, ini gue harus all in or nothing in terms of trading dan menjadi financial influencer gitu. Karena Kenapa? Apa yang lu pikirkan di 10.000 followers itu? Karena 10.000 followers itu gainnya tiba-tiba cepat banget meledak. Tadinya kan stagnan di 300 followers doang kan. Tiba-tiba setelah menemukan winning content, terus banyak yang suka. Waktu itu bahas salah satu saham favorit gue juga gitu kan. Dan banyak yang cuan juga dari situ. Followers gue tiba-tiba langsung 10.000. Menurut gue itu adalah momentum yang gue harus ambil dan sama. Ini seperti saham ya. Ketika gue melihat momentum yang sangat-sangat baik dan menurut gue upside-nya sangat banyak, gue all in gitu. Intinya followers lu breakout resistant gitu. Betul, ya? betul. Followers gue breakout resistance, equity gue breakout resistance, all in. Gue langsung full time gue tuang semua waktu gue yang gue punya ke situ. Dan kemarin juga pas yang crash itu, yang MSCI kemarin, itu kondisinya lu cash. Itu benar Nggak full cash ya? nggak full cash? Nggak full cash karena tadinya full cash, tapi kan dia itu pengennya mengumumkan sebenarnya di tanggal 30 Januari gitu kan untuk decision MSCI-nya. Jadinya itu gue udah full cash tuh selama 1 mungkin 2 minggu gitu kan karena di Januari awal ya. Kapan ya itu yang pas ada flash crash, ISG-nya tiba-tiba anjlok minus 2,5%. Itu udah gue mulai full cash tuh di situ tuh. Oke. Tapi pada saat itu kan lu belum tahu bakal ada kejadian MSCI Belum. ini apa, dan nggak ada yang tahu juga kan? Nggak ada yang tahu. Tapi gue udah melihat sebagai red flag. Oke. Karena gue kan trading by probability kan. Jadi kalau misalnya gue melihat seperti itu, gue udah melihat bahwa itu kan saham-saham yang naik masih saham-saham konglo kan. Gue udah melihat fondasi-fondasi dari saham-saham konglo ini mulai retak nih. Gitu. Apa yang lu lihat pada saat itu? Ada nggak spesifik kejadian yang lu lihat atau mungkin pattern yang lu lihat? Jadi teman-teman di sini juga bisa dapat gambaran gitu. Apa yang Emir lihat pada saat itu? Ada waktu itu sebenarnya gue kontenin juga ya. Thought prosesnya itu Bumi waktu itu dia lagi santai-santai kayaknya di ya hijau dikit lah, mungkin 1-2% naiknya. Tiba-tiba dalam 15 menit itu di dump sampai ARB. Dan kalau gue hitung kan gue bisa lihat ya itu bitnya total ada berapa gitu kan. Gue hitung kasar dengan bit sebesar itu waktu itu kalau nggak salah ya gue lupa exact numbernya.
dan dalam 15 menit volumenya itu kalau nggak salah 4 miliar saham. Jadi artinya kalau misalnya bumi didump dari harga pembukaan sampai ARB dalam 15 menit, itu value yang dibutuhkan seingat gue, hitungan gue adalah 3 sampai 4 triliun rupiah. Gitu. Jadi ada satu pihak yang ngedump 3 sampai 4 triliun rupiah di bumi dalam kurun waktu 15 menit gitu. Pasti there's something gitu. Betul, gitu kan langsung otak gue kayak apaan nih gitu, tiba-tiba orang dari kemarin bumi lagi hot gitu kan. There must be something wrong karena ini nggak make sense. Kalau misalnya mereka pengen take profit pun nggak gitu dong caranya, ya kan? Kalau mereka take profit ya mereka pelan-pelan pasti. Soalnya mereka nggak mau mempengaruhi harga juga kan. Kalau mereka dampak kayak gitu, rugi juga di mereka. Harusnya bisa dapat jualan di harga yang sedikit lebih atas gitulah. Itu kelihatannya kayak mereka panik banget, kayak ada sesuatu yang membuat mereka panik gitu. Dan teori gue sih mereka ini karena yang ngedam, besoknya gue cek itu kan yang ngedam asing kan. Teori gue adalah asing ini udah tahu infonya duluan bahwa kedepannya akan ada masalah besar mengenai MSCI gitu. Jadi setelah kejadian itulah gue langsung beranggapan ini udah nggak aman indeks kita. Ini udah resikonya sangat-sangat besar, apalagi ada Trump, geopolitiknya juga lagi petakilan dia kan. Jadi waktu itu setelah kejadian itu gue langsung all cash gitu. Tapi kalau gue kan expectnya announcementnya nih di tanggal 30 gitu. Crashnya itu di tanggal 28. Karena tiba-tiba dia itu ngumumin duluan. Surprise announcement. Jadi sebenarnya gue udah planning sebelum dia itu announcement di tanggal 30 gue mau all cash lagi gitu kan. Tapi gue ngelihat di tanggal 27-26-nya Bumi sama Dewa gitu, Bumi sama Dewa gue nggak nyangkut lah. Waktu itu CBDK. CBDK menurut gue waktu itu menarik. Ya udah gue hajar lah CBDK, gue kumpulin gitu kan, gue kumpulin. Tapi ya sama plannya sebelum tanggal 30 MSCI announcement bakal gue buang semuanya untuk full cash lagi. Nyatanya tiba-tiba mereka surprise announcementnya juga astagfirullahalazim negatifnya kan. Jadinya ya kena ARB lah CBDK gue. Waktu itu gue masuk sekitar 20% porto. 20% porto kena ARB. Habis itu di esokan harinya gue bisa keluar sih alhamdulillahnya ya. Tapi itu juga ya ke equity drawdown gue sekitar berapa ya, mungkin 10%-an, 10-15% lah. Karena satu CBDK doang? CBDK doang. Wow. Mungkin ada satu saham lain ya, tapi gue lupa. Gue lupa apa. Wow. Jadi berarti bisa dibilang bahkan gini loh, bahkan kejadian kemarin yang MSCI kemarin, lu kan punya akses ke sangat banyak teman-teman di dunia finance ya. Dan bahkan ya pastinya akses dengan papa lu sendiri gitu kan. Itu benar-benar nggak ada yang tahu, yang surprise gitu. Pengumuman benar-benar nggak ada. Nggak ada bro. Karena itu juga lucu ya, karena biasanya kan memang untuk info-info MSCI kayak gini, mereka itu biasanya konsultasi dulu sama orang-orang sekuritas gitu kan, sama analis sekuritas, sama analis aset management juga gitu. Dan keputusan-keputusan mereka itu karena mereka nanyain, kalian misalnya INDF gitu, INDF menurut kalian itu sekarang free floatnya berapa atau kedepannya gimana, potensi untuk kita naikin bisa nggak gitu kan. Jadi sebenarnya orang-orang yang kerja di sekuritas dan juga aset management udah tahu nih MSCI itu lagi ngeliriknya tuh saham-saham apa aja yang untuk dimasukin dan untuk dikeluarin gitu. Intinya adalah biasanya mereka tahu duluan dan udah ada bocorannya, bukan bocoran resmi dari MSCI-nya ya, tapi menerka-nerka aja gitu, educated guess. Tapi untuk kali ini bener-bener nggak ada satu orang pun yang tahu. Itu informasinya sangat-sangat dijaga ketat kayaknya emang sama MSCI-nya. Dan
it caught everyone by surprise. Jadinya big player, retail, liquidity provider semua nyangkut di situ. Pas marketnya crash. Ya karena banyak kayak influencer saham yang selama ini kan yang ditunjukin profit gitu ya. Akhirnya tiba-tiba loss 60M, loss 100M. Itu jadi yang gua nangkep itu, maksudnya gue sebagai retail ya. Gue sebagai retail, gue liatnya ini yang suhu aja nyangkut gitu loh. Iya. Apalagi yang retail udah pasti ya, mungkin ada beberapa yang mungkin portonya juga kena wipe out ya. Apalagi kemarin bumi itu sempat yang orang itu kan FOMO banget gitu. Iya. Oke, nah kalau misalnya gue minta lu untuk merangkum trading style lu dalam satu kalimat itu apa gitu? Trading style gue dalam satu kalimat adalah narrative play and smart money behavior, capitalizing on momentum. Apa bedanya sama gaya permainan Ko Hengki sebagai mentor lu? Karena yang gue tahu kan dia juga cara mainnya itu adalah ya baca bid offer, baca pergerakan big players dan lain-lain gitu ya. Ya. Kalau perbedaannya secara analisa itu 11-12. Oke. Tapi yang paling membedakan adalah cara kita mainnya sebenarnya. Kalau Hengki itu dia lumayan barbar gitu kan. Dia itu transaction volume-nya bisa super gede relatif sama duit yang dia kelola di RDN-nya. Dan turnovernya jadinya tuh bisa membludak banget. Dia bisa hajar kanan, hajar kiri lagi, hajar kanan lagi, hajar kiri lagi. Kalau style gue itu jauh lebih santai. Karena gue itu selalu swing gitu. Gue pemilihan saham-sahamnya pun cara analisanya 11-12. Tapi pemilihan sahamnya itu yang sedikit lebih nggak agresif, tapi upside-nya nggak kalah gitu. Oh. Jadi kalau misalnya sekarang itu gue lagi suka di sektor-sektor tambang. Misalnya contohnya kayak disclaimer dulu, ini bukan financial advice ya. Dan video ini di shoot di tanggal 11 Februari. Jadi lu kalau pada masuk tanggal 20 Februari, lu jangan nyalain. Dan gue pun gak nyuruh lu kalian masuk ya. Awas nih kalian nih. Oke. Gue itu sekarang lagi suka di Indi, Inco. Yang di belakang pada nyatetin nih kayaknya. Nggak, langsung buka chartnya. Gue suka Indi, Inco, Aman, lalu MDKA. Oke. Gitu. Itu beberapa saham-saham komoditas lah ya. Why? Boleh di breakdown nggak? Gimana seorang emir mengidentifikasi sektor itu? Terus dari sektor itu kan banyak saham pilihan dong. Ya. Kenapa 4 tadi? Oke. Dan apa yang menyebabkan keputusan beli di salah satu saham in case lu udah beli gitu? Oke. Kita case di let's say Inco lah ya. Oke. Gitu. Inco itu kan nikel, ya kan. Jadi biasanya proses gue gini. Gue pertama screening dulu. Gue screening berdasarkan tracking retail. Retailnya itu lagi keluar di barang apa aja. Tracking retail. Oke, gue biasa dengarnya tracking bandar. Ini lu trackingnya retail. Yes. Ada bedanya nggak tuh sama aja sebenarnya? Prinsipnya sama. Oke. Tapi tracking bandar itu sangat sulit. Karena bandar itu pinter kan. Bandar itu bisa pindah-pindah barangnya lah. Dia beli hari pertama dia belinya pakai broker misalnya BK. Habis itu dari yang barang BK-nya dipindahin ke broker retail misalnya Ajaib. Dari situ habis dia pindahin ya kan, dia punya barang banyak nih. Terus dia jualan di market pelan-pelan as if kalau orang-orang awam ngelihat gitu kan, ini XC-nya ini lagi jualan terus nih, artinya bagus gitu kan. Itu sering dilakukan bandar gitu untuk menipu retail Indonesia gitu. Jadi karena bandar itu jauh lebih pintar daripada retail, by logic artinya jauh lebih gampang untuk nge-track retail dibandingin nge-track bandar gitu. Ada nggak indikator
untuk membedakan, tadi kan kita ambil contoh misalnya si XC nih kan. Ya. Si XC yang benar-benar retail dan si XC yang bandar yang pura-pura jadi retail. Ada. Ini real case contoh kemarin nih. Oke. Gua di saham IMPC gitu. IMPC itu top net buy-nya adalah XL yaitu Stockbit. Dan ini kan sering diafiliasikan sebagai broker retail banget gitu kan, Stockbit. Tapi gue ngomong di Discord gue, abis gue cek XL-nya ini nggak mungkin retail. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Yang pertama, gue lihat di dan detailnya. Jadi di dan detail itu kita bisa lihat semua transaksi yang kejadian di tanggal tertentu dan dari broker tertentu, gitu. Jadi setelah gue buka itu, gue lihat bahwa XL-nya ini dia ini behaviornya nggak kayak retail sama sekali gitu kan. Behavior retail tuh seperti apa sih? Dia itu pertama nggak berani HK, pengennya ngebit. Oke. Kan? Yang kedua lot size-nya kecil, ya kan. Oke. Dan yang ketiga naik dikit jual, gitu. Oke. Kalau gue lihat dari dan detailnya dan dari behaviornya, ini semuanya bertolak belakang sama tadi 3 hal yang gue bilang. Dimana Excel-nya itu dia sekali enter rata-rata roughly 750 juta gitu kan. Dan dia itu enternya berkali-kali tuh. Dia enter berkali-kali 350 juta, 750 juta, 750 juta, 750 juta. Selain itu juga ketika saham IMPC-nya turun, pada ini ngomongin intraday-nya ya. Ketika saham IMPC-nya turun, dia itu berani defend di titik harga tertentu buangan dari barang asing. Gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin retail ini ya, retail pada umumnya udah pasti pada cut loss, Bos. Kalau misalnya dihajar kayak itu kan dihajar cepet loh. Waktu itu dari high-nya mungkin kayak sempat minus 4% mungkin sampai low-nya. Kayaknya kalau udah kayak gitu retail pada umumnya itu udah pada panic selling gitu, udah pada cut loss ya kan. Cuma ini enggak, dia tahanin harganya terus, ditahanin dan akhirnya gue berkesimpulan bahwa Excel ini bukan retail gitu. Dan betul lah kejadian di hari ini gitu kan. Gue bilang ke Discord grup gue yang di area member, nggak usah panik. Ini Excel-nya tuh Excel bohongan gitu kan. Ini Excel lagi nyamar, kita santai-santai aja. Kita tracking average mereka berapa, average kita masih mirip-mirip. So there's nothing to worry about gitu kan. Dan bener lah hari ini tiba-tiba IMPC-nya naik sampai paling tinggi sampai 11% kalau nggak salah ya. Sekarang penutupan di sesi 1 kalau nggak salah sekitar 10% gitu loh. Jadi itulah yang membedakan retail beneran dan retail-retailan gitu. Oke. Nah, ini kenapa gue minta si Emer untuk nge-breakdown gitu ya. Jadi supaya teman-teman di sini yang gue yakin pasti ada sekian persen lah yang emang benar-benar mereka mau belajar. Bukan sekedar retail yang atau investor yang atau trader yang bang beli apa bang? Bang masih boleh beli nggak bang? Ya, gitu. Lu ngerti gak sih? Jadi buat teman-teman ini kenapa gue minta Emer breakdown. Jadi kalian bisa nge-track back yang dimaksud Emir itu tanggal berapa sih? Benar nggak kejadiannya seperti itu gitu loh? Dan cara Emir berpikir itu seperti ini dan efeknya itu seperti apa? Hasilnya, outcome-nya seperti apa gitu. Nah, kita tarik balik ke si Inco tadi ya. Inco ya. Nah, berarti kan lu udah melirik lah sektor dari tambang. Yes. Terus lu melirik Inco karena nikel. Iya. Gitu kan? Iya. Apa yang akhirnya menentukan lu akan beli atau nggak beli? Oke. Kan nggak semua yang menarik harus dibeli juga gitu. Oke. Kita mulai dari nol banget dulu nih untuk dari thought prosesnya. Pertama selalu kalau misalnya gue beli saham, gue tanya ada narasinya atau enggak. Oke. Kalau Inco itu kan nikel. Narasinya adalah RKAB akan dipotong di 2026. Which means supply nikel akan berkurang. Di mana Indonesia itu adalah produser nikel terbesar di dunia gitu kan. Kalau misalnya kita cut
supply nikel kita, artinya harga nikelnya harusnya melonjak dong gitu kan. Logika simpelnya kayak gitu. Abis gue udah menemukan narasinya, abis itu gue persempit. Oke, kalau nikel bagus, sektor nikel ini apa emiten yang paling oke gitu kan. Dari situ barulah gue screening, gue kumpulin nih saham-saham nikel gitu kan. Gue kumpulin saham nikel, gue lihat pertama mulai dari chartnya dulu. Chartnya itu gue selalu nggak pakai indikator apa-apa. Chart gue bugil, gue cuma lihat candlestick. Chartnya cuma ada chart gitu. Betul. Kan MA apa semua nggak ada. MA nggak ada. Oke. Gue cuman pakai gue lihat candlesticknya, terus gue pakai volume, dan sebenarnya gue ada bikin script gue sendiri, Pine script untuk sebagai indikator volume gue lah. Itu basically ya simple banget, itu cuman buat ngelihat apakah volume buyingnya lagi lebih dominan dari selling volume dan sebaliknya. Apakah selling volume-nya lebih dominan dari buying volume gitu. Dan itu juga jadi patokan gue apakah sahamnya ini udah siap untuk rally atau belum gitu biasanya. Cuma gampang banget itu bikinnya, cuman gue curhat ke ChatGPT apa yang gue mau, lalu dia bikinin code-nya gitu kan. Okay. Lalu code-nya langsung gue kopas aja ke Pine Script di TradingView gitu. Jadi setelah gue menemukan price action-nya yang bagus, chartnya bagus gitu, gue cocokkan lagi dengan data akumulasi dari Broksum-nya gitu. Kalau dari Broksum itu kan sebenarnya gak bisa plek-ketiplek ya. Contohnya maksudnya kayak kalau broker AZ let's say, atau broker PD lah. Broker PD beli saham MDKA. Menurutku itu bagus kalau size-nya gede. Tapi kalau misalnya broker PD beli di saham Bumi, menurut gue itu jelek. Karena apa? Karena kalau MDKA itu mereka holdingnya Pak Boy Thohir ini memang paling banyak di PD gitu. Okay. Jadi ada probability bahwa itu adalah dia. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak di saham Bumi, PD-nya itu apalagi kalau size-nya kecil, most likely itu retail. Jadi kalau mereka beli gitu kan, artinya retailnya udah mulai rame ini. Apalagi kalau misalnya satu baris mereka net buy semua, PD, YP, XC, XL, KK. Itu gue udah aduh astagfirullah. Gue udah males nih gue liatnya gitu kan. Itu biasa langsung gue buang aja. Well anyway, setelah gue menemukan dari broker summary-nya ini, gue lihat siapa yang akumulasinya paling bagus. Dan apakah saham ini didominasi transaksinya oleh domestik atau retail. Domestik atau foreign gitu. Ini bisa dicek datanya di Stockbit ya. Kayak di profile activity atau apa gitu. Jadi kita lihat kepemilikan foreign sama kepemilikan domestik itu berapa persen. Nah, jadi dari situ gue bisa menerka. Yang gue lebih perhatiin tuh foreign, broker-broker foreign atau broker-broker domestik justru yang harus gue perhatiin gitu. Setelah dari situ gue biasanya mungkin udah bisa dapat kayak 3 atau 4 saham yang menurut gue very very potential. Step terakhirnya adalah gue consult sama tim Chuck Investment Club gue. Okay. Karena Chuck Investment Club ini kan isinya bukan gue doang kan. Kita ada tim. Tim kita ini juga bahasanya apa ya? Wonderkid semua. Mereka ini semua kelahiran tahun di atas 2000 semua. Gue itu paling tua di tim gue. Okay. Gue kelahiran tahun 2000 kan. Mereka ini ke tahun 2003, 2006, 2007 gitu. Tapi pinternya super luar biasa, jauh lebih pinter dari gue sebenarnya. Jadi kalau gue udah menemukan 4 saham tadi yang gue naksir, gue konsultasi ke mereka. Bro, tolong dong liatin fundamentalnya dan growth story-nya ke depannya itu seperti apa kalau ada gitu. Nah dari situ mereka bikinin lah analisanya. Setelah mereka bikinin analisanya, mereka bikin tesis sendiri juga. Dari keempat saham ini menurut gue yang paling bagus adalah ini gitu. Nah ini biasanya kalau misalnya udah
match bahwa gue kan sebelum juga ada tesis nih dari 4 ini, gue udah ada dong yang satu paling gue suka gitu kan atau 2 lah. Kalau misalnya match dari sisi analisa Broxum, akumulasi, narasi dan lain-lain, dan yang dari sisi fundamentalnya itu juga udah match gitu kan, barang-barangnya sama nih yang kita suka, itu gue udah langsung pede, gue langsung all in. All in beneran Porto? Yes. Oh wow. Lu gak ada pembagian kayak maksimal entry satu saham cuman boleh sekian persen apa? Enggak sih. Wow. Jarang sih gue. Tapi kalau liquid ya. Oke. Kalau misalnya nggak liquid, tentunya sebagai bentuk risk management gue juga nggak berani masuk gede-gede banget. Soalnya nanti kalau misalnya kenapa-napa, gue nggak bisa keluar, pusing gitu kan. Itu resiko paling besar, oversize gitu. Nah dari tadi lu udah nge-cover dan sedikit membahas soal Chuck Investment Club ini apa sebenarnya? Komunitas kah atau grup kalian sendiri kah? Apa itu Chuck Investment Club gitu? Chuck Investment Club itu sebagai ini ya sebenarnya ya, kita itu kayak komunitas edukasi. Oke. Kita komunitas edukasi di mana sebenarnya semuanya kita cover, mulai dari IHSG, ada juga US Stocks Market, dan kripto pun juga ada gitu. Jadi ini benar-benar ruang untuk belajar retail, belajar biar semakin pinter dan gak dikarungin terus sama bandar gitu kan. Dan belakangan ini untuk Chuck Investment Clubnya sendiri, kita ini lagi mencoba untuk monetize gitu kan. Karena dari awal 2022 berdiri, kita itu kerjaannya burning money terus bro. Oke. Kita burning money karena kita ngasih edukasi secara gratis gitu kan. Terus kita juga ngadain event-event gathering, networking apa segala macam, kita sendiri yang fundingin. Mungkin kalau ada sponsor pun sponsornya limited, ngasihnya paling kayak merchandise atau apa gitu kan. Jadi kita burning money-nya itu luar biasa. Sampai co-founder gue itu juga ngomongnya, ini tuh kita sebenarnya kayak charity work. Kita cuma ngajarin anak kuliah dan orang-orang yang beneran serius mau trading masuk ke grup kita gitu kan. Ya terus mereka bisa belajar di situ. Tapi intention awalnya apa? Kayak burning money begitu, bikin komunitas, bikin gathering itu tujuannya apa? Untuk kalian nambah network kah atau apa gitu goalsnya? Sebenarnya awalnya itu dibikin untuk menjadi komunitas salah satu sekuritas yang udah dibeli sama Robinhood, yaitu Buana Capital. Gitu kan. Dulu Buana Capital itu pengen ngegarap market retail karena Buana Capital kan butik broker ya dibilangnya. Jadi itu sedikit yang pakai di situ. Dan kalau misalnya sebagai retail pun susah masuknya karena ada minimum deposit yang cukup gede. Kalau nggak salah dulu tuh cash 200 atau 300 juta gitu. Jadi ini bukan broker retail. Gitu. Nah, ketika Buana Capital pengen garap market retail, dibikinlah Chuck Investment Club untuk sebagai wadah investor-investor retail yang mau pakai Buana Capital itu registernya lewat grup kita dan mereka bisa mendapatkan insight dari grup kita gitu. Tapi long story short, deal ini nggak jalan, kurang menghasilkan. Jadi dari situ kita divert yang tadinya mau ngebantuin Buana Capital, kita jadinya ya udahlah kita jadi komunitas gratis aja gitu. Dan kita ngajarin orang-orang lain dan ya nanti kedepannya baru kita pikirin untuk monetize-nya seperti apa gitu. Tapi sekarang let's say kalau orang mau join Chuck itu sistemnya gimana? Sekarang? Untuk sekarang belum bisa karena kita masih close ya. Oh close? Ya waktu itu kita open sekitar 1 tahunan. Itu untuk biaya membershipnya kita sempat buka lifetime membership itu di 4,8 kalau nggak salah. Sekarang setelah itu lifetime-nya dihilangin jadi 12 bulan. 12 bulan harganya sama sekitar 4,8. Tapi sekarang untuk yang paket itu udah kita close ya. Kapan dibuka lagi? Misalnya nih, ini penonton nih, ini orang-orang kan dari tadi udah nontonin Emir ngejelasin begitu kan. Mau join nih atau mau belajar juga nih. Lah tutup gimana? Jadi kedepannya skemanya kita akan rubah.
nggak boleh sembarang orang itu bisa masuk ke grup kita. Oke. Karena kita pengen menjaga kualitas diskusi di grupnya itu selalu bagus dan bermanfaat. Jadi nanti ke depannya gua itu akan buka kelas, Cak Investment Club as a whole juga buka kelas. Jadi semua orang mau masih yang nol banget baru nyemplung ke saham sampai yang udah advance pengen ngasah skill tradingnya mulai dari psikologi, ilmu bid offer segala macam itu bisa. Oke. Jadi kita ini ada 3 produk gitu. Yang pertama adalah pre-recorded module. Ini yang ngajarin itu lead analis kita. Jadi diajarin struktur pasar saham itu seperti apa, fundamental analisis itu seperti apa, dan technical analysis itu seperti apa. Nah itu sangat-sangat murah lah. Itu kalau ya paling ratusan ribu. Tapi itu udah bisa dibeli? Belum. Oh belum juga? Oke. Belum. Ini ya pedagang agak jual mahal nih. Oke. Belum. Itu first product? Itu first product. Oke. Second produknya adalah masterclass gua. Oke. Dimana masterclass ini akan intensif gitu ya. Walaupun gue belum tahu juga bukanya kapan. Kita masih mempersiapkan infrastruktur internal kita nih biar kita bisa give the best to our members gitu kan. Jadi untuk masterclassnya nanti itu intensif selama 2 minggu. Yang minggu pertamanya itu full module, gua kasih blueprint gua untuk trading itu seperti apa. Dan yang minggu keduanya adalah penerapan materi yang udah gua paparin di minggu pertamanya gitu. Jadi gua akan live setiap hari selama 2 minggu di paling jam-jam pulang kerja gitu kali ya, jam 7 jam 8. Dan untuk di minggu keduanya ini kita bakal trade review juga sambil belajar gitu kan. Mulai dari bid offernya nanti gua recordin bid offernya gitu kan. Jadi ya orang-orang itu bisa konkret apa yang mereka bisa dapetin di Cak Investment Club gitu. Lalu produk yang ketiganya adalah kita itu juga mau bikin kalau misalnya orang-orang beneran pengen banget serius trading, itu kita buka produk ketiga yang dimana gue jadi personal mentor lo. Tapi ini limited sekali untuk cuman beberapa orang doang gitu. Karena gue nggak bisa mentorin terlalu banyak orang gitu kan. Gue akan mentorin orang, gue akan kasih portfolio review, gue kulik-kulik dari data transaksi orang-orang yang beli paket ini itu. Kesalahannya di mana aja, apakah mereka overtrade, revenge trade, oversize, psikologinya kurang, gitu-gitulah. Gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu sih ya. Nah, jadi gimana caranya teman-teman di sini akhirnya nanti bisa tahu update kalau misalnya mereka udah bisa join gitu? Lu bakal update di mana? Gue tentunya kan kita udah buka ini ya, waitlist ya. Kita buka waitlist di bio Instagram gua. Jadi kita udah dapat data email dan juga nomor WhatsApp. Dan ketika kita udah ready, of course nanti kita akan blast di situ biar teman-teman semuanya langsung notify. Dan di Instagram gua pun juga akan gua up biar nggak ada yang kelewatan untuk batch pertamanya gitu. Dan semoga kalau misalnya semuanya sukses, menurut gua cara main gua itu very very simple, and I think semakin simple semakin bagus menurut gua. Karena kalau yang simple itu repeatable, sedangkan yang strategi dan tekniknya itu in depth banget apa segala macam, oke, profitable, tapi repeatable-nya itu yang susah menurut gua. Dan kalau misalnya di pasar kita sekarang, retail kita sekarang, menurut gua mereka butuh sesuatu yang repeatable. Gitu. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang nonton sampai di menit ini, Mir, itu berarti mereka tertarik banget sama cerita lu, gitu kan? Coba kasih satu closing statement atau mungkin pesan buat mereka yang udah nonton podcast kita ini dari awal sampai akhir. Oke. Pesan dari gue ya teman-teman, kalau misalnya kalian trading, kalau mindsetnya dari awal itu pengen cepat kaya,
I'm sorry to say I don't think you will make it. Karena di pasar saham ini bukan ajang cari return gede-gedean langsung kayak instan. Semuanya butuh proses dan semua orang yang udah sukses di pasar saham itu sebelum mereka sukses gila-gilaan jatuh dulu sampai bangkrut atau hampir bangkrut gitu. Jadi yang pengen gue sampein adalah first find your purpose dulu gitu kan. Of course orang semua trading pengen dapat duit, tapi duit ini jangan dijadikan sebagai end goal-nya. Contohnya kalau gua, end goal gua adalah konservasi alam. Jadi itu adalah main driver kenapa gue pengen jadi trader, pengen jadi orang sekaya-kayanya biar gue bisa dapetin power dan influence untuk masuk ke environmental conservation. Dan kalau bisa ini nggak harus gimana-gimana banget ya, bisa aja tujuannya adalah untuk menyekolahkan anak kamu sampai kuliah gitu. Itu adalah tujuan yang sangat bagus. Karena dengan seperti itu kita jadi nggak mikirin dan kita nggak nargetin kita nggak terlalu fokus ke cuannya sendiri ini. Jadi uang itu adalah batu pijakan ke end goal kita itu sebenarnya apa, dan kita harus figure out end goal kita tuh apa sebelum kita masuk ke pasar saham. Karena kalau kita misalnya cuman mikirin duitnya doang itu udah bahaya. Dan akan sangat susah untuk menjadi trader yang profitable dan konsisten kalau misalnya mikirinnya duitnya doang. Keren. Nah, thank you banget Emir udah datang ke The Inner Circle. Buat teman-teman yang mau nonton podcast-podcast dengan tamu sekalian Emir, pastikan udah subscribe channel ini dan see you on the next podcast. Thank you guys.